seperti sapaan saya tadi di awal, kita itu selalu mengucapkan selamat pagi ya teman-teman ya, supaya apa? Supaya semangat kita itu selalu seperti di pagi hari nih. Makanya awalnya tuh good morning atau selamat pagi ya teman-teman. Nah, perusahaan kita ini namanya adalah PT Harmoni Dynamic Indonesia, atau orang itu lebih sering mengenal dengan nama High Desert Indonesia. Kemudian yang di sebelah kanan ini itu merupakan kantor kita, kantor pusat kita di Indonesia yang ada di Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng di HDI Hive Menteng ya teman-teman ya. Ini merupakan kantor kita sendiri dengan gedung 8 lantai. Nah, keren banget ya teman-teman semua ya. Nah, mungkin yang tinggal di Jakarta boleh nih nanti kapan-kapan main ke sini nih. High Desert ini juga merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat dan sudah beroperasi di kawasan Asia sejak tahun 1986, meliputi wilayah dari Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau, dan masuk di Indonesia itu sejak tahun 1993. Dan titik-titik merah ini merupakan sebaran dari kantor HDI yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, apa sih yang membuat saya itu berani berbagi kepada teman-teman semua tentang produk ini? Karena apa? Karena produk kita ini berbahan dasar perlebahan dan sudah teruji ribuan tahun yang lalu. Bahkan sudah tertulis di 5 kitab suci yang ada di kitab suci di 5 agama yang ada di Indonesia. Untuk agama Islam itu ada di Al-Quran, kitab An-Nahl 68 sampai 69. Kemudian untuk agama Kristen ada di Alkitab, di Amsal 24 ayat 13. Kemudian untuk agama Hindu ada di kitab Weda, di Atharva Veda. Dan kemudian untuk agama Buddha ada di Tripitaka, Vinaya Pitaka Mahapaga. Kemudian produk-produk kita ini juga sudah direkomendasikan oleh tiga generasi presiden di Amerika Serikat, mulai dari Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton. Ini membuktikan bahwa produk kita ini merupakan produk yang berkualitas tinggi sehingga dikonsumsi oleh presiden atau orang nomor 1 di negara tersebut ya teman-teman. Dan kita juga sudah direkomendasikan makanan produk-produk perlebahan ini oleh Komite Olahraga Nasional di 3 negara, di Malaysia, Indonesia, dan di Filipina. Ini membuktikan bahwa bahwa produk-produk kita ini tidak mengandung doping dan tidak menimbulkan efek ketergantungan. Dan perusahaan-perusahaan kita ini juga sudah ada izinnya ya teman-teman ya, mulai dari Badan POM, ISO, kemudian halal dari MUI, dan APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan yang paling kerennya lagi itu adalah masuk di daftar MIMS. Nah, daftar MIMS ini merupakan daftar obat dan suplemen yang digunakan oleh dokter dan apoteker dalam mereferensikan obat kepada para pasien. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa produk kita ini bukan produk yang katanya loh ya teman-teman, tapi memang sudah teruji klinis. Kemudian dari semua sertifikasi ini itu dilambangkan oleh lambang H ya teman-teman ya, artinya apa? Mark of Quality. Kemudian produk-produk kita ini juga disupport oleh Sisi Pollen Company. Ini merupakan pabrik pelopor di bidang produksi perlebahan yang sudah yang tertua dan terbesar di dunia, sudah beroperasi lebih dari 50 tahun. Nah, produk-produk kita itu apa aja sih teman-teman? Jadi kita itu produk-produknya namanya adalah 4-star. Yang pertama itu Dynamic Trio. Nah, Dynamic Trio ini terdiri dari bee pollen, bee propolis, dan royal jelly. Kalau bee pollennya itu sendiri ada 2 kemasan, ada Pollenergy 520 dan ada honey bee pollen. Kalau Pollenergy 520 ini untuk orang dewasa, kalau honey bee pollen ini untuk anak-anak. Fungsinya kalau untuk orang dewasa ini lebih untuk meningkatkan stamina dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, juga untuk memperlancar peredaran darah, juga untuk meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Nah, kalau untuk honey bee pollen ini dia untuk menormalkan nafsu makan, juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak supaya anak tidak mudah sakit, juga untuk meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak anak. Lalu ada bee propolis. Nah, bee propolis ini fungsinya untuk antibiotik alami, berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, anti kanker juga.
Lalu ada Royal Jelly. Nah, kalau Royal Jelly ini ada 2 kemasan, ada yang liquid yang botolnya hitam itu, dan yang ada yang tablet yang tutup botolnya warna putih. Nah, kalau Royal Jelly ini dia fungsinya untuk lebih ke regenerasi sel-sel. Jadi untuk perbaikan sistem saraf, sistem hormon, kemudian untuk masalah-masalah kesuburan, lalu untuk menjaga kehalusan dan keremajaan kulit, lalu untuk masalah-masalah kewanitaan seperti haid tidak teratur, kemudian untuk menunda masalah menopause. Nah, ini bisa dibantu oleh Royal Jelly. Nah, produk kita itu kenapa dinamakan 4-star? Nah, 4-star-nya ini nih, kan tadi sudah Dynamic Trio ada 3. Nah, 4-star itu dilengkapi dengan Clover Honey. Nah, Clover Honey ini merupakan madu gurun yang murni ya teman-teman ya, madu gurun yang kadar airnya itu hanya 17,1 sampai 17,2%, sehingga madu kita ini tidak mudah mengalami fermentasi seperti madu-madu lokal yang ada di tempat kita, karena kondisi di tempat kita itu wilayahnya tropis sehingga memudahkan madu itu mengalami fermentasi. Madu kita ini murni, kenapa dikatakan murni? Karena madu kita ini juga tidak mengalami tidak ditambahkan air dan tidak mengalami proses pemanasan. Clover Honey ini, madu ini sangat bagus untuk mengatasi masalah-masalah gangguan pencernaan, misalnya seperti sulit buang air besar atau BAB, kemudian wasir, dan juga bagus untuk meningkatkan trombosit pada pasien-pasien demam berdarah. Nah, selain itu kita juga ada produk Kids Tree. Kids Tree itu isinya adalah Bipolen, Bipropolis, dan Royal Jelly, dan ditambah vitamin C. Nah, jadi ini tablet kunyah rasa jeruk. Ini untuk anak-anak 2-12 tahun yang fungsinya itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak, juga untuk melengkapi nutrisi anak, dan untuk meningkatkan daya konsentrasi anak juga. Lalu ada Dynamic Trio. Dynamic Trio ini sama ya isinya teman-teman. Pokoknya kalau Dynamic Trio berarti isinya ada Bipolen, Bipropolis, dan Royal Jelly. Nah, kalau yang ini, yang warna pink ini, itu ada tambahan glukosamin sulfat. Nah, ini bagus sekali untuk mengatasi masalah sendi dan tulang dan masalah persendian. Kalau yang warna biru itu ada tambahannya enzim mineral. Nah, ini untuk mengatasi masalah pencernaan, misalnya seperti gastritis atau sebah. Nah, itu bisa dibantu oleh yang namanya Dynamic Trio enzim mineral. Nah, lalu kita juga punya produk-produk untuk body care ya teman-teman. Nah, ada Propolis Facial Wash Gel. Nah, ini merupakan sabun cuci muka ya teman-teman ya, yang mengandung propolis. Nah, kemudian ada Aloe Propolis Cream. Nah, ini merupakan krim yang saya anjurkan teman-teman punya nih di setiap rumah teman-teman semua, karena fungsinya itu sangat baik untuk mengatasi masalah-masalah kulit seperti luka bakar, kemudian luka gores, luka kena pisau misalnya lalu kena serangga, mungkin jerawat juga bisa. Nah, bisa banget diatasi dengan Aloe Propolis Cream ini karena mengandung propolis dan ada ekstrak madu, juga ada aloe vera atau lidah buaya. Nah, kalau misalnya luka-lukanya baru itu bisa tanpa meninggalkan bekas ya teman-teman dengan menggunakan Aloe Propolis Cream ini. Lalu ada Propolis Hygiene Wash. Nah, ini merupakan pembersih area intim baik untuk laki-laki, perempuan, dan juga remaja. Jadi satu produk ini bisa digunakan seluruh anggota keluarga. Lalu ada Bibotenics Propolis Toothpaste. Nah, ini merupakan pasta gigi yang mengandung propolis. Nah, bagus sekali untuk mengatasi masalah-masalah gigi yang sensitif. Ada juga Propolis Mouthwash. Nah, ini cairan untuk kumur ya teman-teman ya, untuk mengatasi masalah-masalah bau mulut dan dapat membantu untuk menyegarkan mulut. Lalu ada Bibotenic Propolis Hand and Body Lotion. Nah, ini lotion yang bagus sekali kita pakai karena mengandung propolis dan harumnya juga sangat segar ya teman-teman, harum-harum green tea gitu. Lalu ada Bibotenic Strengthening Shampoo dan ada serumnya. Ini mengandung Royal Jelly sehingga dapat menguatkan dari rambut kita supaya tidak mudah rontok. Nah, jadi banyak banget ya ini manfaatnya dari Bibotenic ini. Dan untuk yang cewek-cewek ini biasanya suka nih
untuk perawatan kulit wajah, kita punya yang namanya Biskin Series. Nah, ada dua nih teman-teman. Ada yang V-Line Series. Nah, ini fungsinya lebih ke untuk merevitalisasi dan memperbaharui dan mengembalikan kekuatan kulit. Dan ada yang kedua itu W-Line Series. Nah, ini fungsinya lebih ke meratakan warna kulit, mencerahkan. Lalu ada SS Cream. Nah, SS Cream ini merupakan Smart Skin Cream. Nah, ini yang saya pakai sekarang ini SS Cream ya teman-teman ya. Dan nggak pakai apa-apa. Jadi SS Cream ini merupakan 4-in-1 cream ya teman-teman. Jadi fungsinya itu ada 4, ada sebagai skincare, lalu ada sebagai foundation, sebagai makeup base, lalu juga sebagai sunblock ya teman-teman, foundation. Nah, jadi bisa banget dipakai untuk sehari-hari ini SS Cream ini. Dia sudah ada SPF 50 PA++. Nah, bagus banget untuk menjaga kulit wajah kita dari sengatan matahari. Dan lalu ada anti acne. Anti acne-nya ini bagus banget ya teman-teman ya, karena kalau ditotolin di bagian-bagian jerawat itu memang nggak langsung kering, cuman dia jadinya lebih peradangannya itu jadi berkurang dengan dipakaikan anti acne dari Biskin ini. Lalu ada eye care. Nah, ini untuk serum untuk di bagian mata. Dan yang terakhir nih dan yang terbaru ini adalah Flawless Finish Loose Powder. Ini merupakan bedak tabur dari Biskin yang mengandung madu dan royal jelly dan sangat bagus dipakai untuk semua jenis kulit dan semua warna kulit. Semuanya bisa pakai. Nah, ini nih yang keren banget dari Biskin teman-teman. Bisa dipakai semua warna kulit, semua jenis kulit. Nah, oke banget ya. Nah, lalu kita juga punya produk-produk turunan dari Dynamic Trio tadi, dari 4-Star tadi. Nah, ada Propoelic. Nah, Propoelic ini sangat viral ya teman-teman, apalagi selama masa pandemi COVID ini, karena Propoelic ini sangat membantu sekali proses pemulihan dari pasien-pasien COVID. Nah, tapi selain COVID juga sebenarnya banyak penyakit yang bisa dibantu oleh Propoelic ini. Ini merupakan ekstrak dari propolis ya teman-teman. Dan ini kalau di buku MAMS itu fungsinya sebagai apa? Sebagai penunjang untuk membantu peningkatan dari trombosit pada pasien-pasien demam berdarah. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk COVID, tapi banyak penyakit yang dapat dibantu dengan Propoelic ini. Lalu ada Propoelic Plus. Nah, Propoelic Plus ini sama seperti Propoelic, cuma ada tambahan ekstrak jamur, yaitu Lingzhi, Shiitake, dan Maitake. Nah, fungsinya ini lebih efektif untuk membantu pasien-pasien dengan tumor dan kanker. Lalu ada Trimitu, ini merupakan ekstrak dari chitosan, ini membantu untuk mengikat dari lemak jenuh sehingga dari makanan-makanan yang kita makan, sehingga makanan yang mengandung banyak lemak tadi diikat dan dibuang melalui buang air besar. Dan ada Bi-Ultra. Bi-Ultra ini merupakan produk dari perlebahan juga yang gunanya untuk vitalitas stamina pria. Dan ada permen. Nah, Prolis nih. Prolis ini merupakan permen yang mengandung propolis yang sangat membantu untuk mengatasi sakit tenggorokan, terus untuk mengatasi batuk berdahak, lalu mengatasi bau mulut yang tidak sedap. Pakai Prolis ada dua jenis, yaitu yang original dan yang rasa lemon. Nah, dari kesemua produk-produk yang sudah saya sharingkan tadi, teman-teman mungkin bingung ya, kira-kira aku pakai yang mana ya? Kan banyak nih ya yang tadi sudah saya sharingkan. Nah, kita di sini sudah menyediakan berbagai paket ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nih dengan kebutuhan teman-teman sama keluarga. Nah, keuntungannya kalau belanja yang paket Easy Starter ini, teman-teman itu lebih ekonomis. Karena apa? Karena ada free produk. Nah, kayak yang family set ini itu ada free kids tree, sama yang 4-Star set juga ada free kids tree. Propoelic power set ada free Polenergy, terus yang kolesterol buster set ada free Dynamic Trio Enzyme Mineral, couple set ada free Propoelic. Propoelic plus set juga nih free-nya Propoelic. Dan untuk paket Biskin Easy set ini, kalau teman-teman belanja 300 BP itu teman-teman nanti bisa dapat free SS Cream 15 ml. Nah, keren banget ya teman-teman ya. Jadi lebih ekonomis nih kalau misalnya teman-teman memilih untuk belanja paket Easy Starter ini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga teman-teman.
Nah, kemudian kita mau masuk ke bagian sharing bisnis nih teman-teman. Nah, siapa yang nggak sabar nih untuk mendengarkan sharing bisnis nih ya teman-teman? Boleh di chat, di kolom chat, siapa yang penasaran nih? Ayo, boleh dong di chat. Siapa yang mau mendengarkan nih? Oke, terima kasih Kak Natali. Wah iya, ada Kak Alan juga. Terima kasih. Nah, boleh nih nanti di-sharingkan oleh Dr. Cynthia nih untuk sharing bisnisnya. Oke, keren ya produk-produknya kita. Tadi itu udah dijelaskan betul-betul manfaatnya itu luar biasa, dan yang pasti produknya itu semuanya sertifikasinya sudah baik, produksinya baik, dan sudah ada penelitiannya sejak lama bahwa produk-produk kita ini sudah terbukti bisa membantu penyembuhan berbagai jenis penyakit dan juga bagus untuk mencegah datangnya penyakit gitu. Nah, teman-teman pasti juga penasaran ya, maksudnya dengan produk yang sudah bagus banget tadi, ini kita itu selain produknya bagus, kita ada juga ini potensi bisnisnya. Ada potensi penghasilannya yang bisa kita dapatkan dengan kita menekuni bisnis ini. Nah, ini yang akan saya sharingkan. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat layar ya. Teman-teman bisa lihat layar saya. Nah, masing-masing kita ini pasti punya yang namanya lingkaran kebutuhan dan keinginan dan lingkaran pendapatan. Apa itu lingkaran kebutuhan, keinginan, dan lingkaran pendapatan? Nah, saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Apa itu yang disebut lingkaran kebutuhan dan keinginan? Jadi, yang dimaksud lingkaran kebutuhan dan keinginan itu, setiap kita itu pasti punya yang namanya keinginan. Betul atau betul? Siapa di sini yang punya rumah impian kayak gitu? Pasti punya ya. Mungkin ada yang belum punya rumah, punya impian nih, kalau aku nanti suatu saat ingin nih bangun rumah yang kayak gini nih, bahkan fotonya itu udah aku pajang nih, aku mau beli di rumah perumahan itu tuh yang luasnya segini, yang bertingkat kayak gitu, lingkungannya bagus. Nah, itu namanya lingkaran keinginan ya. Terus atau mungkin juga teman-teman ada yang ini saat ini udah punya rumah nih, tetapi KPR gitu. Tetapi KPR, dan teman-teman berharap, nah banyak yang ketawa nih, senyum-senyum nih, kayaknya banyak yang mengalami nih. Tetapi ternyata untuk lunasnya tuh lama, masih dalam hitungan tahun, bahkan mungkin ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Nah, jadi teman-teman memiliki keinginan untuk bisa segera melunasi rumah itu. Gitu. Nah, apa sih keinginan kita yang lain? Nah, keinginan kita yang lain itu juga salah satunya itu jalan-jalan. Nah, kita selama ini kan sudah sejak tahun 2020 ya, teman-teman, kita ini kayak dikekang kayak gitu. Kita kayak dikerangkeng, nggak bisa kemana-mana nih. Nah, dan ternyata tahun 2022 ini syukur alhamdulillah kondisi COVID sudah membaik, pemerintah melonggarkan peraturan sehingga boleh mudik, bahkan dikasih libur yang lama. Nah, pasti teman-teman ini juga udah ada di pikiran, aku mau jalan-jalan ke sini nih. Aku mau ke tempat ini nih, kemarin belum sempat kunjungi nih selama 2 tahun karena pandemi gitu. Udah tuh memikirkan aku mau jalan-jalan ke luar negeri gitu, atau ke tempatnya Mas Aris, itu kemana? Kapadokia. Ya, mungkin teman-teman ada tempat-tempat wisata impian tuh. Kalau saya ingin suatu saat itu pergi ke Greece gitu, ke Yunani, kayaknya keren gitu. Nah, itu adalah keinginan. Terus apalagi? Nah, mungkin juga teman-teman itu punya impian memiliki mobil gitu. Mungkin mobil yang saat ini dimiliki itu mobilnya sudah lama, sudah old. Sudah saatnya ganti karena harus sering servis, dikit-dikit dia rewel gitu. Atau mungkin untuk teman-teman yang selama ini belum punya mobil, mana-mana masih naik motor, ingin dong upgrade diri gitu. Punya mobil, masa naik motor terus kayak gitu. Atau yang punya mobil yang selama ini kecil, pengen dong punya mobil yang lebih besar supaya bisa muat orang lebih banyak kayak gitu. Supaya kalau saya kunjungin keluarga itu saya bisa angkut kedua orang tua, mertua, anak-anak itu bisa masuk semua. Atau pendidikan gitu. Kita tahu ya biaya pendidikan sekarang semakin lama semakin meningkat, apalagi pendidikan anak. Nah, ini sama-sama kita ada namanya Kak Natalia, ini dia guru, dia tahu nih. Anak-anak sekolah zaman sekarang itu nggak karu-karuan ya bayarnya. Itu kayaknya lebih mahal SPP-nya daripada SPP saya kuliah dulu. Ya memang kalau kita mau sekolah yang bagus, terutama untuk anak-anak kita ya selalu ada yang dikorbankan, memang mahal gitu. Nggak ada sekolah yang bagus saat ini, nggak ada sekolah yang bagus yang murah itu, kecuali beasiswa. Tapi kalau secara umum sekolah yang bagus itu selalu diiringi dengan biaya yang tidak murah. Atau mungkin teman-teman juga punya impian gitu, yang muslim ingin mengajak
keluarganya memberangkatkan haji atau umroh gitu. Kemudian yang Nasrani ingin kunjungan ke Holy Land kayak gitu. Nah, kita semua punya namanya lingkaran kebutuhan dan keinginan. Ada di awang-awang tuh aku ingin begini, aku ingin begitu, itu kalau kata Doraemon. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita kemudian menyesuaikan nih dengan pendapatan kita, penghasilan kita sehari-hari, cukup nggak ya kayak gitu? Aku punya keinginan nih jalan-jalan ke Paris, tapi gajiku sebulan cuma 3 juta, 4 juta kalau UMR Surabaya. Berapa tahun saya harus nabung supaya saya bisa jalan-jalan ke Paris? Berapa tahun nih saya harus nabung supaya rumahku lunas? Nah, akhirnya kita udah mulai dong mengangkat keinginan-keinginan kita supaya sesuai dengan pendapatan kita. Oke, karena gajiku cuma segini, gitu. Misalkan gaji setara UMK Surabaya cuma 4 sekian juta gitu. Yang Jakarta mungkin lebih tinggi ya, itu mungkin sekitar 4-5 juta. Ya udah aku sesuaikan. Ya udah nggak usah deh rumah yang bagus-bagus, pokoknya bisa tinggal. Nggak usah deh jalan-jalan yang jauh-jauh, yang penting jalan-jalan kayak gitu. Kalau di Kediri ada yang namanya Simpang 5 Gumul, oke lah nggak usah ke Paris gitu. Ya Simpang 5 aja tuh sama, ada yang bangunan-bangunan itu. Akhirnya teman-teman berusaha menyesuaikan lingkaran kebutuhan itu disesuaikan dengan lingkaran pendapatan. Karena pendapatannya kecil, akhirnya yang kebutuhan dan keinginan yang besar itu dimanfaatkan supaya sesuai dengan penghasilan kita gitu. Nah, saya dulu teman-teman juga punya pemikiran seperti itu gitu. Apalagi di kondisi pandemi ini ya semuanya susah, semuanya mahal. Saya dengar juga banyak teman-teman ada yang di PHK, kemudian gaji dipotong dan sebagainya. Memang kondisi ini tidak mudah dan saya juga sempat kepikiran untuk memotong-motong keinginan saya dan menyesuaikan dengan penghasilan yang ada. Nah, sampai suatu hari ketika seseorang itu ngomong sama saya, kenapa sih kita itu berpikirnya selalu mengecilkan lingkaran kebutuhan keinginan supaya sesuai dengan lingkaran pendapatan? Kenapa kita nggak berpikir sebaliknya gitu? Kenapa justru kita itu nggak mencoba membesarkan lingkaran pendapatan supaya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan gitu? Kenapa cara berpikirnya nggak dibalik? Gitu. Oke, karena cara berpikir yang benar itu harusnya dibalik. Kalau nggak cukup uangnya, bukan kemudian dipotong-potong, tapi gimana caranya supaya cukup kayak gitu. Nah, kemudian saya mulai memikirkan ada beberapa hal nih, apa sih yang bisa saya lakukan untuk menambah penghasilan. Nah, kemudian kita mulai cari-cari kan, gimana ya caranya untuk menambah penghasilan supaya penghasilanku itu sesuai dengan lingkaran kebutuhan keinginanku. Jadi pertama, saya kemudian berpikir harus mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, tapi saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, zaman sekarang cari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi itu susah atau susah banget? Susah atau susah banget? Ya, kadang-kadang kita mikir ya, dengan kondisi pandemi banyak yang di PHK kayak gitu, kita masih dapat pekerjaan itu udah syukur, alhamdulillah gitu. Boro-boro cari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Jadi ini sementara di skip dulu nih, oke. Jangan deh ganti pekerjaan dulu gitu. Karena memang susah masa-masa ini cari pekerjaan. Kemudian gimana dong cara yang lain? Oke. Gimana kalau kerja double shift gitu? Kalau kami dokter itu bisa menaruh surat izin praktek di 3 tempat gitu. Nah, 3 tempat itu jadi misalkan nih kan satu shift itu biasanya 6-8 jam. Jadi kalau misalkan satu shift aja saya bekerja dirasa kurang, ya udah misalkan saya pagi itu sore itu kerja jam 2 sampai jam 9 malam. Supaya saya nambah penghasilan, saya nambah shift yaitu pagi jam 8 sampai jam 2 siang gitu. Ya mungkin pendapatan saya meningkat, tapi akhirnya saya nggak punya waktu lagi untuk keluarga. Dan kalau misalkan saya memaksimalkan nih surat izin praktek dokter saya, akhirnya apa? Ya 1 harian full saya pakai untuk bekerja. Memang penghasilan saya lebih banyak gitu, tetapi apakah itu sebanding dengan waktu yang dikorbankan? Ya, akhirnya nggak bisa punya waktu dengan keluarga, akhirnya malah sakit gitu kan. Akhir-akhir ini kita sering ini ya dengar ada kayak meme kerja terus sampai tipes gitu. Ya masa kita mau kerja terus gitu, kerja double shift supaya dapat penghasilan tambahan sampai tipes? Ya enggak gitu kan, kita nggak mau mengorbankan kesehatan kita hanya demi mendapatkan penghasilan tambahan. Ya gitu. Mungkin teman-teman ada yang juga selain itu gimana dong berarti? Selain kerja double shift, oke, berarti kita cari opsi berikutnya.
yaitu kerjasama atau partnership. Nah, ini akhir-akhir ini cukup marak ya. Beberapa waktu terakhir tuh beberapa teman mulai buka usaha tuh. Ada yang buka usaha catering, rumah makan, buka tempat makan baru kayak gitu. Nah, kemudian diajak kerjasama gitu. Diajak kerjasama invest di tempat usahanya dia gitu. Nah, tetapi kalau prinsip saya ya teman-teman, nah teman-teman mungkin punya prinsip masing-masing ya, tapi prinsip saya itu sangat hati-hati kerjasama dengan teman. Kenapa? Saya takut nih suatu saat ketika namanya usaha ya pasti ada naik turun, enggak ya kita yakin bahwa usaha itu nggak mungkin mulus terus itu pasti ada pasang surutnya. Saya takutnya relasi yang sudah baik bersama teman, sahabat yang udah lama bertahun-tahun akhirnya rusak hanya karena masalah saat kerjasama itu. Entah pembagian hasil yang tidak pas, entah ada perselisihan, ya akhirnya saya memutuskan bahwa saya nggak berani nih ambil kerja macam gini, saya nggak berani investasi sama teman, meskipun itu teman saya nggak berani, karena saya takut banget itu bisa merusak persahabatan saya gitu, karena saya sangat menghargai teman-teman saya. Mending saya nggak ikut-ikutan, mendoakan saja kayak gitu, membeli produknya kayak gitu daripada saya harus kerja sama karena ya saya takut. Kemudian opsi berikutnya apa? Opsi berikutnya adalah supaya nggak ada masalah dengan orang kan akhirnya oh berarti harus sendirian dong berwira swasta sendiri gitu supaya nggak ada masalah kelola sendiri gitu. Semuanya sendiri gitu. Dulu saya sempat kepikiran untuk punya ini loh teman-teman, punya usaha sampingan yaitu bikin kue gitu karena saya suka masak. Saya suka masak, saya suka bikin kue. Nah, saya kepikiran untuk baking gitu. Baking sudah memikirkan label dan bukan hanya itu, saya udah punya berbagai jenis lini produk nih di dalam kepala saya. Nah, tapi ketika saya mempelajari nih tentang berwira swasta, nah ternyata berwira swasta itu nggak mudah gitu karena harus ada studi kelayakan bisnis. Bisnisku kayak gimana? Yang pertama pasti memikirkan modal, dan kita kalau ngomong modal itu nggak hanya tentang uang ya, nggak hanya tentang uang ya teman-teman, tetapi juga kita memikirkan sewa tempat mana sih yang cocok untuk bisnis itu gitu. Ini misalkan nih kita mau sewa di ruko A kayak gitu. Nah itu tempatnya cocok nggak? Karena kadang tempat itu cocok-cocokan ya. Kadang ada di satu tempat tuh rame, kadang-kadang enggak, dan kita nggak mungkin kan cuma sewa. Oke, aku coba dulu ya sewa di rukomu, di ruko ini cuma 1-2 bulan aja dulu gitu. Kalau kelihatannya rame saya mau lanjut. Nah, kira-kira mau masuk akal nggak teman-teman? Ada nggak yang mau nyewain rukonya untuk usaha hanya untuk 2 bulan gitu? Atau 1 bulan? Nggak ada kan ya? Pasti kalau kita mau sewa tempat itu minimal 2 tahun. Terus habis itu, selain itu kita juga harus memikirkan stok barang. Apa sih yang mesti kita stok gitu? Nah, namanya stok barang itu pasti butuh uang ya, untuk kita beli dulu gitu. Dan ternyata ini bukan hal yang murah. Kemudian selain itu, kalau misalkan kita mau berwira swasta, kita juga harus memikirkan fasilitas nih. Kalau misalkan teman-teman mau bikin resto gitu, kan nggak mungkin teman-teman cuma masak. Pasti teman-teman harus sediakan kursinya, mejanya gitu, kokinya, alat masaknya. Nah itu semuanya kan harus disediakan. Terus karena kita juga memikirkan nggak mungkin kita kerja sendiri, kita juga memikirkan gaji pegawai. Dan itu ternyata modal yang dibutuhkan itu tidak kecil. Nah selain itu, selain modal, juga harus hal lain yang harus dipikirkan, yaitu pengadaan pemasaran produk. Bisa membuat produk, tetapi nggak memasarkan ya sama aja kayak gitu. Kemudian harus tahu sistem manajemennya, ini harus diapakan, distribusinya, penyimpanan barangnya. Terus, nah ini sangat penting harus punya pengetahuan tentang hukum dan perpajakan. Nah, karena sekarang ini pemerintah kita sangat strict ya teman-teman dengan hukum dan perpajakan. Apalagi pajak sekarang itu kan sering dikejar-kejar. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan hukum dan perpajakan yang baik, bisa-bisa kita salah langkah dan bisa-bisa kita kena ini cekal gitu dari pajak kita. Terus selain itu, berwira swasta sendiri itu juga risikonya sangat tinggi teman-teman. Karena apa? Karena ketika gagal atau yang biasa kita sebut bangkrut, seringkali itu bukan hanya modal yang kita sertakan yang hilang, tetapi itu juga mengambil harta benda kita. Jadi harta pribadi kita itu terikut. Nah, jadi karena wira swasta itu
harus memikirkan banyak hal ini, kok saya berpikir kayaknya susah ya. Padahal yang namanya bisnis yang saya pikirkan itu dulunya, bisnis itu harus seperti ini nih, yang namanya bisnis idaman nih gitu. Saya memikirkan bisnis itu harusnya tuh nggak ribet gitu, tetapi harusnya bisnis itu kalau bisa modalnya minimal. Modalnya minimal kalau bisa nggak perlu pakai modal awal deh kayak gitu. Atau resikonya minimal. Resiko minimal itu artinya apa? Risiko minimal itu artinya kalaupun kita harus tidak berhasil di bisnis itu, ya kita nggak kehilangan apapun. Terus potensi pendapatan besar. Nah ini masuk akal nggak nih? Dengan modal yang minimal, dengan modal yang bahkan nol, tetapi potensi pendapatan besar. Wah. Kemudian waktu bebas. Nah waktu bebas artinya bisa saya kerjakan kapanpun. Tapi bukan berarti nggak kerja ya teman-teman, tetapi waktu bebas artinya kalau mengerjakan pagi bisa, siang bisa, malam bisa, meskipun misalkan kalau pagi punya anak, ngurus anak, kalau siap-siap sekolah, ya saya bisa kerjakan itu nanti lain waktu siang atau sore gitu setelah sepulang mengantar anak. Nah itu waktunya bebas. Terus ekspansi usaha mudah dan luas. Nah ini bisnis idaman itu juga kayak gitu. Ekspansi usahanya mudah dan luas, bisa ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Kemudian tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu, ada sistem yang sudah terbentuk dan peluangnya besar. Nah, ini adalah bisnis idaman yang saya idam-idamkan nih. Nah, tapi teman-teman, kira-kira ada nggak sih bisnis yang kayak gini? Bisnis yang modalnya itu nol, tetapi potensi penghasilannya besar. Nah, ada nggak? Coba teman-teman, bantu dong dijawab di kolom chat. Ada nggak? Ada nggak? Gitu. Oh ya, tadi ini ada Mas Danu bilang bisnis online, minim resiko, peluang besar. Ya. Terima kasih ya jawabannya. Nah, berarti ada ya teman-teman, ada. Nah, ini saya juga men-sharingkan Anda loh teman-teman, bisnis idaman yang kayak gitu tadi, yang minimal banget modalnya, tetapi potensi penghasilan besar. Nah, bisnis apakah itu? Nah, bisnis idaman itu kalau kita lihat di seluruh dunia, ini juga kita ngomong di Indonesia aja tapi teman-teman, tapi di seluruh dunia ada 3 jenis sistem bisnis idaman yang memenuhi syarat-syarat tadi itu. Yang pertama adalah sistem bisnis yang mengembangkan sistem sendiri kayak gitu. Misalkan nih apa nih sistem yang mengembangkan sistem sendiri? Itu misalkan buat teman-teman tahu Kopi Kenangan gitu. Saya nyebut merek aja ya supaya teman-teman familiar gitu ya. Kopi Kenangan punya sistem pemasaran sendiri kayak gitu. Dia punya sistem sendiri sehingga ketika dia membangun outlet di satu tempat dengan tempat yang lain itu rasanya sama kayak gitu. Dia udah punya sistem yang sangat rapi. Nah, tetapi apakah semua orang bisa mengembangkan bisnisnya kayak Kopi Kenangan kayak gitu? Nggak ya. Itu pasti itu sangat sedikit orang yang bisa mengembangkan sistem sendiri kayak gitu. Atau yang kedua bisnis waralaba. Nah, bisnis waralaba itu franchise teman-teman, kayak pakai McDonald's. Terus apalagi tuh yang franchise tuh. Nah, KFC kayak gitu. Nah, ini juga bisnis idaman banget nih. Yang penting kita punya uang, kita beli lisensinya, kita buka nih di suatu tempat. Ini kayak Alfamart, Indomaret gitu. Nah, itu kita tinggal jalanin kan nggak ada sistemnya gitu. Tapi ya itu modalnya nggak kecil teman-teman. Coba kalau kita mau bikin Alfamart modalnya berapa? Lebih dari 1 miliar ya. Itu untuk beli namanya aja tuh, belum sediakan tempat dan sebagainya. Ya karena kita tadi ngomong kan modal minim gitu, kalau bisa nggak ada modal, kayaknya tuh dicoret. Nah, kemudian bisnis apa dong yang cocok, bisnis idaman? Nah, berikutnya adalah bisnis pemasaran jaringan atau yang biasa kita sebut dengan network marketing atau MLM kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang sudah pernah dengar tentang bisnis jaringan atau network marketing atau MLM, sebelumnya, nah ini saya mau cerita nih, saya ingin menegaskan lagi bahwa bisnis MLM itu merupakan bisnis yang sangat potensial di dunia ini. Dan bahkan di buku ini kalau teman-teman lihat itu ada buku namanya The Magic of Thinking Success. Itu buku motivasi teman-teman, itu bukan buku MLM, itu buku motivasi. Dan di situ dibilang sebagian dari orang kaya nih, 20%-nya menjadi jutawan karena bisnis jaringan. Dan kalau kita memikirkan ini, ada suatu buku, bukan buku MLM, tetapi mengasih tahu nih bahwa beberapa orang kaya, 20% orang kaya itu dari bisnis jaringan. Berarti itu betul objektif atau subjektif? Ya betul, berarti itu sangat objektif ya, karena dia bukan bagian dari MLM gitu. Dan bahkan ada majalah Success Magazine kayak gitu. Nah, itu dibilang bahwa apa?
dari 50 orang terkaya di Amerika, 9 orang diantaranya itu lahir dari network marketing atau MLM. Jadi memang potensi bisnis MLM itu sangat besar, bahkan 9 dari 50 orang terkaya tuh, berarti 18% dari orang terkaya itu adalah mereka lahir dari bisnis pemasaran jaringan. Nah, bahkan nih kalau teman-teman tahu, Bapak Opa Warren Buffett, yaitu seorang pengusaha dan investor yang sangat terkenal, kalau teman-teman suka baca saham dan sebagainya, itu pasti tahu siapa Warren Buffett. Dan dia mengatakan nih, kalau saya harus memulai segala sesuatunya dari nol gitu, karena dia sudah seorang pengusaha yang sangat luar biasa ya. Kalau dia bilang, kalau dia harus memulai segala sesuatunya dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri MLM, karena dia tahu di situ potensinya besar. Jadi sangat luar biasa, bahkan hal ini pun dilegitimasi oleh Warren Buffett. Nah, ini ada lagi juga saya mau cerita nih, ada Brian Tracy. Dia ini adalah penulis buku Psychology of Selling. Nah, dia bilang bahwa masa depan bisnis jaringan tidak terbatas. Nah, kalau teman-teman mikir, bisnis HDI ini kayak gimana sekarang? Ya tidak terbatas juga potensinya, meskipun pandemi udah selesai gitu. Meskipun dulu waktu awal pandemi itu kan omset kita naik, teman-teman tahu. Jadi selama masa pandemi, ketika banyak perusahaan itu kolaps, ketika banyak perusahaan itu bangkrut dan mem-PHK karyawannya, justru omset di HDI itu naik berapa persen kok teman-teman tahu? 10.000% omsetnya. Wah, itu besar banget. Dan masa depan itu tetap ada teman-teman. Sampai kapan ya? Sampai selamanya itu. Ada pandemi, tidak ada pandemi, masa depan bisnis jaringan itu tidak terbatas. Nah, ini juga dikatakan Anthony Robbins, nah ini seorang motivator, pelatih, pembicara terbesar abad ini, dia bilang bahwa ketika kita menjalankan bisnis jaringan itu kita bisa mendapatkan semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis tanpa kita perlu pusing-pusingnya tadi, tanpa perlu pusing stok barang, tanpa kita pusing modal dan sebagainya. Dan network marketing ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, tapi kan kita tahu ya teman-teman bahwa network marketing di Indonesia itu banyak banget. Nah, gimana sih cara milihnya? Memilih network marketing itu yang bagus. Nah, itu teman-teman harus lihat, ini ada 4 kriterianya, dan ini harus turut ya teman-teman dari yang kiri dulu. Yang pertama itu pendidikannya. Nah, kita harus lihat di bisnis network marketing itu ada pendidikannya enggak, ada support sistemnya enggak. Nah, kalau di HDI itu ada namanya Millionaires yang merupakan support system yang mendukung HDI ini dan sudah ada di Indonesia itu sejak 25 tahun. Nah, luar biasa. Jadi kita ini ada kurikulumnya teman-teman, jadi nggak perlu takut yang baru gabung dan mau akan gabung, kita semua akan diajari. Kemudian kita lihat perusahaannya gimana. Nah, kalau HDI ini jelas ya, perusahaannya tuh kantornya ada. Bahkan kantor kita di HDI di Menteng di Jakarta itu teman-teman, itu kita punya sendiri. Kalau teman-teman tahu, Menteng itu merupakan kawasan elit di Jakarta. Dan 1 per meter perseginya itu bisa harganya ratusan juta. Nah, kita punya kantor sendiri di sana. Nah, itu berarti kita tahu ya, perusahaan kita bukan abal-abal. Dan perusahaan kita itu juga sudah ada lebih dari 25 tahun di Indonesia. Dan bisa melewati tiga krisis ya. Krisis tahun 98, krisis 2008, dan krisis COVID kemarin, bahkan omsetnya meningkat. Nah, kita tahu perusahaan kita tuh perusahaannya sangat luar biasa. Nah, kemudian produknya. Nah, kalau kita mau menjalankan suatu bisnis marketing, kita juga harus lihat produknya. Produknya bisa nggak dikonsumsi semua orang? Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Rina ya teman-teman, bahwa produk kita itu bisa dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak dan lapisan usia ya, mulai dari anak-anak, dewasa sampai lansia, itu semua bisa mengkonsumsi produknya. Dan kita tahu produk kita sudah tersertifikasi secara luar biasa, semua sertifikasinya lengkap, dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa di dalam network marketing kita itu potensi penghasilannya besar. Gitu. Nah, saya mau cerita satu-satu ya teman-teman. Nah, ini pertama tentang support systemnya. Nah, di HD ini ada support system yang namanya Millionaires, dan sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun itu menghasilkan jutawan dan miliarder baru baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, seperti apakah itu? Jadi teman-teman, di HDI ini kita punya yang namanya kurikulum. Nah, kurikulum kita itu juga berjenjang. Ada yang tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkat advance. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nanti kalau misalkan, wah saya pengen join nih, tapi saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa presentasi, saya nggak bisa jualan. Sama teman-teman,
Sama juga saya dulu nggak ngerti produknya apa aja, saya dulu juga nggak ngerti gimana presentasi, tapi berkat support system kita yang sangat luar biasa, kita itu diajarin semuanya. Dan justru karena teman-teman nggak tahu itu, makanya perusahaan kita itu juga memberikan yang namanya support system berupa 5 training dasar. Nah ini 5 training dasar tuh New Enterprise Orientation, kemudian How to Start, Product Knowledge, kemudian business plan, dan how to do presentation. Jadi semuanya akan diajarkan di situ. Kita juga punya aplikasi-aplikasinya. Jadi teman-teman yang belum mendaftar, silahkan mendaftar. Cara mendaftarnya, kalau misalkan teman-teman tanya gimana cara mendaftarnya, silahkan hubungi yang mengundang teman-teman ke sini. Nah kalau teman-teman sudah mendaftar, teman-teman akan mendapatkan ID dan password untuk bisa login ke aplikasi-aplikasi kita yang luar biasa. Nah, kita punya aplikasi yang namanya Briones Education Center dan juga HDI. Nah, itu adalah pusat pembelajaran kita, teman-teman. Nah, ini luar biasa banget. Dan teman-teman nikmati ya, selama bulan ini kita itu ada promo free registration. Jadi kalau dulu bayar 50.000, sekarang itu kalau mau mendaftar itu gratis. Nah, silahkan teman-teman menghubungi rekan-rekan yang mengundang tadi untuk mendaftar itu gimana caranya. Nah, tadi kan sudah support sistemnya ya. Kemudian kita ngomong nih tentang bisnisnya. Apa sih keuntungan yang bisa aku dapat dari bisnis ini? Yang pertama, teman-teman, penghasilannya tidak terbatas. Penghasilan tidak terbatas itu artinya apa? Artinya teman-teman bebas menentukan mau dapat penghasilan berapa. Kalau teman-teman mau dapat penghasilan 1 juta, bisa 2 juta, bisa bahkan ratusan sampai miliaran tuh bisa. Itu tergantung seberapa konsisten teman-teman menjalankan bisnis ini. Jadi kalau di bisnis ini mau dapat penghasilan 1-2 juta, itu bukan suatu hal yang mustahil. Penghasilan kita di sini tidak terbatas. Nah, kemudian kita juga bisa dapat royalti dan saham. Ini luar biasa. Ini satu-satunya bisnis network marketing di Indonesia yang memberikan royalti dan saham kepada anggotanya. Dan menariknya, bisnis itu dapat diwariskan, teman-teman. Jadi kalau misalkan suatu saat teman-teman itu memiliki anak dan teman-teman sudah terlalu tua ya, mungkin sudah lanjut usia, kemudian tidak mau menjalankan lagi, itu bisa diwariskan ke anaknya teman-teman, dan anaknya teman-teman itu mendapatkan warisan penghasilannya. Nah, di HDI ini kita kan membangun penghasilan. Misalkan suatu saat nanti teman-teman penghasilannya sudah sampai ratusan juta per bulan, ya anaknya teman-teman itu kemudian mendapatkan atau mewarisi penghasilannya gitu, bukan mewarisi pekerjaannya tetapi mewarisi penghasilannya. Mereka tinggal menikmati apa yang sudah dilakukan. Nah, kita juga dapat keuntungan berlibur ke mancanegara. Nah, itu keren banget. Itu ada peringkat-peringkatnya juga, teman-teman. Kemudian ada kesempatan untuk pengembangan diri. Jadi kalau teman-teman merasa aku orangnya pendiam, nggak pintar ngomong, introvert, nggak apa-apa. Justru di sini ini kita punya kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi seseorang pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar kita juga terjamin. Kenapa? Karena produk-produk kita adalah produk-produk pernikahan. Nah, ini gambarannya. Nah, ketika kita sudah mendaftar bergabung di bisnis ini gitu, dengan modal minimal bahkan 0 ya. Tadi karena saya bilang pendaftaran khusus bulan ini itu 0. Teman-teman itu bisa memiliki 2 hak. Yang pertama adalah hak sebagai pengecer. Nah, hak sebagai pengecer itu teman-teman akan mendapatkan keuntungan sebesar 10-15%. Jadi selisih antara harga jual dengan harga beli. Gitu. Kemudian hak yang kedua adalah hak sebagai enterpriser. Nah, hak sebagai enterpriser itu seperti apa? Hak sebagai enterpriser itu kayak gini, teman-teman. Hak sebagai enterpriser itu gambarannya kalau di bisnis konvensional itu sebagai distributor. Nah, meskipun hak enterpriser itu kelihatannya cuma kecil, haknya itu atau bonusnya cuma 5%, tetapi saya sarankan teman-teman untuk lebih fokus ke bonus ini, ke peran teman-teman sebagai enterpriser ini kalau teman-teman mau sukses di bisnis ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh kenapa harus fokus di enterpriser gitu? Bukannya lebih sedikit gitu, keuntungannya cuma 5%, kenapa nggak ambil yang 10-15% ini? Nah, teman-teman ingat, teman-teman pernah nggak lihat toko kelontong pengecer di pinggir jalan lebih kaya dari distributor? Ada yang pernah tahu nggak? Ada yang pernah lihat? Nggak ya? Mana lebih kaya? Distributor atau toko pengecer?
pasti distributor ya. Nah, itu gambarannya juga seperti itu. Ketika kita di HDI ini, kita juga berperan sebagai seorang enterprise, kita itu berperan sebagai distributor. Kita mendistribusikan produk dari pabrik atau perusahaan ke konsumen. Nah, dengan keuntungan yang meskipun cuma kecil 5%, tetapi ketika kita itu menjual yang banyak di dalam jaringan, akhirnya bonus kita itu juga bisa. Nah, ini gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini misalkan yang di puncak ini teman-teman ya. Nah, ketika kita menjalankan bisnis ini, kita itu harus mengajak orang lain gitu. Untuk kita memaksimalkan, kita itu mengajak teman lain untuk bergabung. Nah, nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Di sini itu cuma paling tidak itu 5. Nah, kalau misalkan saya tanya teman-teman punya 5 teman, teman-teman di sini punya teman nggak? 5 orang aja. Atau 10 deh. Ada ya? Nah, kalau teman-teman punya teman-teman punya teman minimal 5 atau 10 aja, berarti teman-teman tuh udah bisa banget menjalankan bisnis ini gitu. Kalau misalkan saya tanya teman-teman punya teman 100 nggak 1000, mungkin susah gitu. Tapi kalau 5 aja pasti ada kan. Nah, kalau kita punya minimal 5 teman aja yang bisa kita ajak di bisnis ini, kita itu udah berpotensi sekali untuk mendapatkan penghasilan tak terbatas. Nah, ceritanya gini teman. Nah, kita di sini kan, kita ajak 5 orang teman kita untuk bergabung dan menjalankan bisnis ini secara serius. Nah, ketika kita mengajak 5 orang teman itu, nah kita itu harus juga membuat teman kita itu memiliki pola pikir yang sama, sehingga mereka mengajak 5 orang yang lain. Nah, padahal kita awalnya cuma ngajak 5, tanpa kita sadari, sampai ke lapisan ke-6 itu kita sudah memiliki jaringan sebesar 15.000 orang. Wow, luar biasa ya. Kalau kita disuruh cari orang 15.000 pasti nggak mungkin. Tapi kalau kita disuruh cari orang 5, pasti mungkin. Dan itulah kekuatan bisnis jaringan. Kita nggak perlu banyak orang, tapi kita perlu orang sedikit saja yang mau mengerjakan. Nah, kita mau lihat nih potensi penghasilannya. Gimana sih potensi penghasilannya di HDI ini? Nah, teman-teman, di HDI ini kita ada ketika kita mau menjalankan bisnis ini, itu kita diharapkan untuk setiap bulan melakukan pembelanjaan sebesar 300 poin. Ini nggak wajib ya teman-teman. Ini nggak wajib teman-teman mau cuma join daftar supaya dapat harga member, nggak masalah gitu. Ini hanya khusus untuk teman-teman yang mau menjalankan bisnisnya, kayak gitu. Kalau teman-teman mau mendapatkan bonusnya, teman-teman berarti harus belanja tiap bulan itu minimal 300 poin, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan dalam 1 bulan itu dapat 300 poin, itu teman-teman ada di dalam peringkat enterpriser. Nah, kalau teman-teman sudah ada di peringkat enterpriser, teman-teman itu dapat hak, yaitu bonus sebesar 5% dari first line atau jalur pertamanya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman tutup poin 300, teman-teman belanja 300 poin, terus teman-teman punya 1 orang aja yang belanja, 1 rekan kerja juga yang belanja 300 poin, teman-teman itu bisa dapat bonus 5% itu sampai kedalaman kedua. Nah, kalau teman-teman itu punya 3 orang rekan kerja yang masing-masing 300 poin, itu teman-teman bisa dapatkan bonus sampai kedalaman kelima. Dan artinya kalau sudah kita punya 3 teman yang sama-sama 300 poin, artinya teman-teman udah jadi manajer tuh. Teman-teman sudah punya bonus sampai kedalaman kelima. Nah, peringkat berikutnya apa? Teman-teman kalau mau kejar itu terus ada paling tinggi kita peringkatnya Royal Crown, teman-teman. Royal Crown itu pendapatan ini juga kalau teman-teman perhatikan ya, dari awal di sini enterpriser sampai Royal Crown kita itu sama. Kita itu hanya diminta untuk tutup poin atau diminta untuk belanja sebesar 300 poin. Jadi meskipun teman-teman peringkat paling bawah atau peringkat paling atas, sama kewajiban kita hanya 300 poin. Nah, dan kalau diamond peringkat kita itu sudah sampai di diamond leader ya teman-teman, artinya kalau diamond leader itu kita punya 5 orang manajer, kita itu bisa dapat bonus 5% sampai kedalaman ke-7, dan kedalaman 8 itu sudah 5% plus 1% sampai kedalaman tidak terbatas. Wow, keren nggak? Kedalaman tidak terbatas. Jadi kalau di bawah itu sudah sampai kedalamannya 100, kita bisa bayangkan 5% plus 1% sampai kedalaman 100. Itu banyak banget teman-teman. Nah, kalau mau tahu nih potensinya kayak begini. Gimana sih potensi pendapatan Diamond Leader tadi ya? Diamond Leader itu
kita 300, kita punya 5 orang yang peringkatnya enterprise manager. Nah, teman-teman gak usah terlalu pusing dulu, apa itu enterprise manager, itu apa itu diamond leader, nah, nanti ada trainingnya sendiri. Tapi saya mau cerita aja, jadi kalau teman-teman sudah ada di peringkat diamond leader, kemudian teman-teman itu menjalankan bisnis ini dengan sangat tekun, dan teman-teman itu punya kedalaman jaringan sampai tingkat ke-8, nah ini dari perusahaan itu sudah menghitungkan potensi pendapatannya itu sebesar ini. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, itu berapa tuh nolnya. Potensi pendapatan seorang diamond leader adalah bisa sampai 25 miliar. Wow, keren nggak? Gede nggak nih? Gede banget ya teman-teman. Nah, misalkan mungkin gini, aduh nggak mungkin deh Doksin, itu kayaknya too good to be true gitu. Siapa sih orang yang bisa dapat penghasilan 25 miliar per bulan gitu? Kayaknya aku nggak bisa deh. Oke, anggap aja kita tidak sesukses itu. Anggap aja kita cuma berhasil 10%-nya nih. Kita berhasil 10%-nya, kita masih dapat berapa nih? 10% dari 25 miliar. 2,5 miliar. Ada nggak? Ada. Sekarang ini banyak orang di bisnis HD ini yang sudah penghasilannya 2,5 miliar per bulan. Saya nggak bohong, nanti saya ceritakan ada orang-orangnya. Kayak gitu. Oke, misalkan nih kita mau, aduh, kayaknya nggak mungkin gitu, itu jauh banget sampai 2,5 miliar. Gimana kalau aku nggak seberhasil itu? Oke lah teman-teman, anggap aja teman-teman gagal 99%, cuma berhasil 1%. 1% dari 25 miliar berapa? 250 juta. Meskipun kita gagal di bisnis ini, tetap ada penghasilan yang bisa kita dapatkan dan itu sangat besar. Jadi kalau teman-teman mau tambahan penghasilan cuma 1-2 juta itu kecil, di sini itu sangat bisa. Lawang 200 juta aja bisa, 2,5 miliar ada yang bisa, itu penghasilan per bulan. Makanya kalau teman-teman ingin penghasilan 1-2 juta itu pasti bisa banget, saya yakin teman-teman bisa di sini. Nah, kemudian teman-teman mungkin mikir, oke, tapi sekarang kalau aku mau join, kira-kira masih bisa nggak ya? Kayaknya udah banyak banget nih teman-temanku yang join di HDI ini. Nah, benar teman-teman, memang banyak gitu. Banyak orang yang saat ini join di HDI. Tapi kita coba lihat. 94 pertama kali HDI masuk di Indonesia, penduduknya 160 juta, sama sekali nggak ada orang yang bergabung. Dan tahun 2021, penduduknya itu 275 juta sudah meningkat, dan enterpriser-nya hanya 2 juta. Pertambahannya coba teman-teman lihat. Pertambahan jumlah enterpriser atau member itu 2 juta, tetapi pertambahan penduduknya itu 115 juta. Ini semua penduduk itu adalah potensi pasar kita. Itu sangat bisa. Dan mungkin kita nggak pernah nyangka ya, untuk adik-adik kita yang baru, yang mungkin saat ini masih SMA, ketika dia lulus SMA, dia bisa kita aja, itu bisa banget gitu. Kita jangan terlalu menutup mata, oh kayaknya susah, enggak. Semuanya itu 115 juta ini manusia yang bisa kita aja untuk bergabung dan mengembangkan bisnis bersama-sama. Nah, beberapa ini nih, saya mau cerita ada beberapa hal nih yang sering ditanyakan. Aku nggak suka bisnis kayak gitu. Aku nggak suka bisnis MLM kayak gitu. Karena biasanya hanya menguntungkan yang di atas. Gitu. Padahal teman-teman tidak gitu. Di bisnis ini kita itu tidak ada ceritanya menguntungkan yang di atas. Kenapa? Karena kalau kita punya upline, kita punya orang di atas kita, kalau dia nggak bekerja, ya kita nggak bisa ngasih keuntungan apapun. Nah tadi kan setiap orang punya kewajiban 300 poinnya. Kalau dia nggak mengerjakan itu ya nggak bisa. Jadi kalau mereka bisnis ini tuh menguntungkan orang yang mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan sebenarnya kalau kita melihat di dunia bisnis konvensional pun, kita itu juga saling membutuhkan orang lain. Nah ini contohnya kayak gini nih. Ini anggap saja ini saya punya toko televisi kayak gitu. Saya punya toko televisi yang kemudian toko televisi itu dia dapat televisi dari mana? Pasti dari agen televisi ya. Nah, ketika dia ambil televisi dari agen televisi, artinya apa? Dia menguntungkan agen televisi. Benar enggak? Benar. Nah, agen televisi gitu. Agen televisi dia ngambil TV dari mana? Dari pabrik televisi. Artinya ketika dia ngambil televisi itu dari pabrik televisi, artinya apa? Dia juga menguntungkan pabrik televisi. Nah, pabrik televisi punya karyawan nih. Karyawannya butuh seragam nih. Nah, dia dapat seragam dari mana? Dari toko konveksi. Nah, ketika
toko konveksi itu, kemudian dia dapat baju dari mana, dia bisa menjahit baju dari mana, dapat kainnya dari toko kain. Nah, toko kain dapat kain dari mana? Dari agen kain dapat kain dari mana? Dari pabriknya, pabrik kain dapat benang dari mana? Dari pabrik benang. Nah, pabrik benang dapat bahan baku benang yaitu kapas dari mana? Dari petani kapas. Dan petani kapas kalau suatu saat dia ingin mendapatkan hiburan, dia butuh televisi, dia beli di mana? Dia beli televisi di mana? Di toko televisi. Jadi sebenarnya teman-teman, bahkan di dunia bisnis konvensional pun kita itu selalu menguntungkan orang lain gitu, selalu ada saluran distribusinya. Nah, tapi hanya saja seringkali ini kita nggak lihat loh. Kita cuma lihatnya di bisnis MLM menguntungkan yang atas-atas nih kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya di bisnis konvensional itu sama aja. Bukan menguntungkan yang di atas, tapi kita ini saling menguntungkan. Nah, kemudian ini ada juga keberatan berikutnya. Mungkin teman-teman ada yang sebelumnya udah pernah join di bisnis MLM ya, terus kemudian mengalami trauma gitu. Nah, traumanya kayak gimana? Nah, ini saya punya teman nih. Katanya dia udah trauma di bisnis MLM. Dia nggak mau ikut lagi yang kayak gini gitu. Nah, ketika saya tanya kenapa, dia bilang kayak gini. Saya pernah ikut nih bisnis, teman saya bilang kalau dia pernah ikut bisnis semacam ini selama 6 bulan tapi hanya dapat 5 juta. Nah, kemudian saya bilang dulu, keren kan, penghasilan udah 5 juta loh dari bisnis itu. Nah, terus dia bilang, loh 5 juta itu bukan 1 bulan, tetapi merupakan akumulasi yang saya dapatkan selama 6 bulan itu. Terus aku tanya, wah, oh iya ya, kalau gitu saya mau tanya dong, nah ketika kamu menjalankan bisnis itu selama 6 bulan, dalam 1 hari, kamu kerjakan bisnismu berapa jam? Dia jawab gini, ya enggak lah, 1 hari kadang-kadang saya nggak kerjakan, kadang-kadang ya saya kalau mood aja gitu, paling ya 1 minggu 3-5 jam lah. Biasa saya update story gitu, saya biasanya sharing ke teman itu paling 1 minggu 3-5 jam. Oke nih, kalau 1 minggu 3-5 jam, nah kita kalikan 1 bulan kan 4 minggu nih, anggap aja yang paling tinggi nih 5 jam 1 minggu dia kerjakan, 1 bulan berarti 20 jam dia kerjakan bisnis itu. Nah, 20 jam, kemudian dalam 6 bulan kan dia bilang tadi 6 bulan kali 20 jam, artinya selama 6 bulan itu dia cuma kerjakan 120 jam. Nah teman-teman, kita coba fair ya, jam kerja pada umumnya karyawan itu 1 hari berapa jam? 8 kan? Nah coba nih kita bagi 120 jam dibagi 8 jam, ternyata ketemunya 15. Artinya apa? Meskipun dia itu sebenarnya kerjakan 6 bulan, tetapi ternyata kalau dihitung-hitung itu nggak sampai 6 bulan teman-teman, tetapi kalau dihitung-hitung dia itu sama kayak orang bekerja selama 15 hari. 15 hari itu setengah bulan ya. Nah coba teman-teman bayangkan, ada orang baru kerja, dapat gaji, kerjanya tuh cuma setengah bulan digaji 5 juta. Bayang nggak? Banyak banget kan, makanya ini juga suatu hal yang tidak pas kayak gitu kalau trauma karena hal-hal seperti ini. Nah ini ada orang juga trauma lagi, teman saya tuh sering bilang kayak gini, aku pernah lihat, aku nggak mau join bisnis MLM karena aku lihat temanku yang itu tuh dia ikut-ikutan bisnis MLM juga tetapi gagal. Oke teman-teman, nah saya sekarang mau tanya nih, kalau teman-teman di sekolah atau di tempat kerja yang baru gitu, teman-teman ingin gagal atau ingin sukses? Coba bantu dong dijawab di chat. Ingin sukses ya, ingin berhasil ya. Nah, gitu juga di bisnis ini. Ada orang gagal dan ada orang sukses. Yang kita ikuti yang mana? Tentu saja kita ikuti yang sukses kayak gitu. Kenapa kita harus capek-capek mengikuti yang gagal? Ini ibaratnya kayak gini teman-teman. Teman-teman mau berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Teman-teman belum pernah ke sana. Nah, teman-teman itu bertanya ke orang yang pernah ke Jakarta atau bertanya ke orang yang sama-sama nggak tahu? Pasti nanyanya ke orang yang udah pernah ke sana ya. Nah, sama di bisnis ini teman-teman, meskipun banyak yang gagal, nah, tapi ini banyak banget orang yang berhasil. Nah, teman-teman kalau mau lihat contoh atau role model, teman-teman harus lihat mereka yang berhasil. Nah, ini latar belakang mereka juga beragam. Ini ada latar belakang mahasiswa, profesional, ini dokter, kayak gitu. Ada juga latar belakangnya itu yang ibu rumah tangga, pengusaha. Jadi
bahkan ada yang belum lulus sekolah, teman-teman masih belum lulus kuliah, belum lulus SMA juga. Itu banyak ibu rumah tangga yang punya anak banyak. Jadi di bisnis ini itu sudah banyak banget buktinya mereka yang berhasil. Nah, sekarang sampai di sini nih teman-teman. Nah, kalau misalkan ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal. Nah, itu yang salah siapa? Ibaratnya kayak gini aja nih. Di kampus, teman-teman yang berkuliah, sedang kuliah, atau sudah selesai kuliah gitu, atau masih SMA berarti akan kuliah di sekolah gitu. Nah, pasti ada yang nilainya bagus, pasti ada yang nilainya jelek. Pasti ada yang nilai lulus dengan cum laude, pasti ada yang drop out. Nah, saya mau tanya sekarang, kalau teman-teman itu punya, ada teman-temannya teman-teman itu ada yang drop out, nah itu yang salah dia sendiri atau kampusnya? Ya nggak mungkin dong kita salahkan kampusnya karena men-DO, ya nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti yang salah orangnya gitu. Nah sama di bisnis ini gitu, kita juga punya sistem di Billionaires itu. Tapi ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal. Nah kalau ternyata ada orang yang gagal, ya sama seperti kuliah tadi itu. Bukan sistemnya yang salah, tapi ya karena orang itu yang tidak mau mengikuti sistemnya. Bahkan di bisnis hadiah ini kita punya prinsip yang luar biasa banget teman-teman. Tidak ada orang yang gagal. Yang ada adalah mereka yang berhenti lebih cepat, yang berhenti lebih awal dari yang seharusnya, yang belum sampai tujuan udah berhenti. Nah, sama di bisnis ini, ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, teman-teman, ikutilah yang berhasil dan ikutilah sistemnya supaya bisa berhasil. Nah, gimana teman-teman dari sharing saya tadi? Saya sudah sharing tentang bisnisnya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan.